Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Sini keracunin buku. Nah teman-teman, ini adalah video reading vlog pertama aku dan aku sangat semangat banget untuk bikin video ini. Dan jadi beberapa waktu yang lalu itu aku sempat ngadain polling di Instagram story aku. Aku minta tolong bantuan dari teman-teman di Instagram aku untuk pilihin nih buku apa yang mau dibuatkan reading vlognya. Nah, jadi dari 4 buku yang aku sebutkan waktu itu, buku Second Chance Summer karya Morgan Matson inilah yang jadi pemenangnya. Dan sebenarnya dia hasil pollnya itu nggak beda jauh dari buku The Woman in Cabin 10. Tapi karena dia lebih tinggi 2 angka, jadi aku bikin ini dulu dan next aku rencananya bakal bikin reading dan review vlog untuk buku The Woman in Cabin 10. Nah, teman-teman, gimana keseruan aku membaca buku ini dan siap-siap untuk diracunin buku ini karena menurut aku buku ini bagus banget. Dan pokoknya gitu deh. Kalian nonton aja video ini sampai habis. Dan sebelumnya, karena ini adalah video reading vlog pertama aku mohon maaf jika masih banyak banget kekurangannya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, meracuni teman-teman semua juga untuk baca buku ini. Dan sebelum aku ngajak kalian seru-seruan untuk baca bareng buku Second Chance Summer ini, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak tinggal video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Halo, good morning. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Juli jam 6.48. Udah mau jam 7 pagi di sini dan aku akan mulai baca buku seperti kegiatan aku. Setiap pagi aku biasa baca buku kalau sempet ya sebenarnya. Dan aku akan baca buku ini Second Chance Summer karya Morgan Matson. Dan biasanya aku sebelum baca buku mulai dari awalnya gitu, aku bakal baca bagian belakang buku atau blurbnya dulu. Jadi biar kalian juga tahu blurbnya kayak gimana, kurang lebih isi bukunya kayak gimana. Kita baca bareng, oke? Let's go! Oke, di sini masih ada lagi tulisan cinta adalah menonton seseorang meninggal. Kok sedih ya guys? Ini adalah Rumah di Danau. Bab 1 dan aku akan mulai baca bab 1. Aduh, perasaanku di sini mulai gak enak guys. Kayaknya ini bakal sedih deh. Mari kita lanjut ke bab 2. Halo, good night. Dan malam ini sudah jam 9:10, tapi di rumah aku masih cukup ramai karena rumahku dekat lapangan dan lagi ada yang main main futsal gitu. Jadi masih agak ramai dan agak berisik, tapi ya sudah, mau gimana lagi. Dan aku akan lanjut baca buku Second Chance Summer ini. Tadi pagi aku berhasil baca sampai halaman 95, yaitu di pertengahan bab 7. Dan sejauh itu ceritanya seru, jadi aku mau lanjut lagi. Cuman udah mulai agak ngantuk karena hari ini agak capek. Jadi mungkin gak terlalu banyak yang bakal aku baca di malam ini. Nanti akan aku update lagi setelah aku baca sampai halaman berapa, oke? Oke guys, sekarang udah jam 9:40. Aku cuma baca setengah jam aja. Dan dalam waktu setengah jam, aku cuma berhasil baca 29 halaman. Dan malam ini aku selesai baca sampai bab 9 di halaman 124. Dan menurut aku, sepanjang aku baca buku ini dari tadi pagi sampai malam ini, ceritanya itu aku kira bakal kayak bahagia karena kayak summer, terus rumah pinggir danau gitu. Tapi ternyata dan covernya dong, lihat
cover tuh kayak ceria gitu loh, walaupun second chance summer, kesempatan kedua, mungkin sesuatu hal yang baik. Tapi yang aku baca nih, itu tuh kayak pokoknya sedih gitu. Kisahnya tuh sedih, kisahnya si Taylor ini tuh sedih. Jadi dia itu pergi ke rumah apa sih namanya tuh, kayak rumah pondok itu, rumah danau sih kalau di sini penerjemahannya, rumah danau untuk menikmati summer. Itu karena keluarganya si Taylor itu ada masalah, dan masalah keluarga Taylor ini cukup berat, bukan cukup berat tapi berat banget, sampai mereka akhirnya memutuskan untuk berlibur ke rumah danau ini. Emang itu rumah mereka. Dan bukan hanya soal keluarga aja, si Taylor ini juga punya masalah sama dua sahabatnya, yaitu Henry dan juga Lucy, dimana kedua sahabat ini emang tinggal di rumah danau itu di Pennsylvania. Sedangkan kalau si Taylor ini kan dia tinggalnya nggak di situ kan, dia tinggal di Pennsylvania itu, di Phoenix Lake itu, cuman untuk liburan selama musim panas aja. Keluarga dia selalu kayak gitu. Sedangkan kedua temannya, yaitu si Lucy dan juga si Henry itu, mereka emang tinggal di rumah musim panas itu atau rumah danau itu. Nah, yang aku suka sepanjang aku baca buku Second Chance Summer ini, itu ceritanya mengalir banget. Aku suka banget sama gaya penulisannya, diksinya enak, pokoknya aku suka. Dan aku akan lanjutin lagi besok pagi. Tapi aku akan kasih lihat ke kalian dulu kutipan dan juga bagian-bagian yang aku suka dari buku Second Chance Summer ini selama aku baca tadi dari halaman pertama sampai halaman 124 atau di akhir bab 9. Oke guys, jadi malam ini aku cukup baca sampai halaman 124, yaitu bab 9. Dan dari yang aku baca sepanjang hari ini ada beberapa kutipan atau bagian yang aku suka dari buku ini. Yang pertama itu ada di halaman 78. Tunggu sebentar, aku cari dulu ya halaman 78-nya. Karena aku kan gak suka pakai tanda-tanda gitu kan. Bukan gak suka sih, emang belum pernah aja dan gak mau dicoret. Jadi ya jadi aku catat di sini loh guys nih. Ini catatan aku sekalian buat bikin review. Jadi aku selalu catat hal-hal yang penting itu untuk aku bikin reviewnya. Dan ini halaman 78 udah ketemu, dan di sini ada kutipan yang aku suka. Jadi kutipannya kata-kata kayak gini. Kawan masa kecilmu adalah orang-orang yang harus kau pertahankan. Mereka mengenalmu dengan cara yang tidak dapat dilakukan orang lain. Nah ini tuh perkataannya mamanya si Taylor kepada Taylor. Karena si Taylor itu dia gak mau kembali ke rumah danau di Phoenix Lake karena dia punya masalah sama kedua sahabatnya, yaitu Henry dan juga Lucy. Jadi ya seperti itulah makanya mamanya mengucapkan kalimat ini kepada si Taylor. Dan ada lagi bagian yang menurut aku cukup agak menyedihkan buat si Taylor. Itu di halaman 91. Tunggu kita cari dulu ya 91. Nah 91 bagian tengah di sebelah sini. Di sini ada kalimat, mereka selalu punya sesuatu untuk dilakukan. Kegiatan yang sejak dulu mereka kerjakan dan tampaknya mereka tahu sejak lahir apa yang paling dikuasai. Dan ini meninggalkanku seperti biasa, sendirian dan jauh di belakang sementara mereka ngebut di jalur menuju kejayaan. Nah karena buku ini ngambil sudut pandang dari sudut pandang si Taylor, jadi ini nih kalimatnya si Taylor. Ini kalimat Taylor mengacu kepada kedua saudara kandungnya, yaitu Warren kakaknya dan juga Gelsey adiknya. Jadi si Taylor ini dia anak tengah dan Warren itu kakak yang pinter, berbakat, begitu juga dengan Gelsey. Gelsey di sini nggak terlalu dibahas dia di bidang akademik kayak gimana, tapi si Gelsey ini jago banget nari balet dan dia suka banget sama balet. Jadi dia benar-benar berbakat di balet. Mungkin kayak keturunan mamanya, karena mamanya Taylor ini juga memiliki bakat sebagai penari balet kayak gitu guys. Dan ya cukup sampai di sini dulu hari ini. Kita udahan dulu, kita akan lanjut baca lagi besok pagi. Oke. Morning, selamat pagi semuanya.
Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 jam 10:05. Dan pagi ini aku akan kembali membaca buku Second Chance Summer ditemani dengan Poji. Ini dia Poji, burung kecilku, burung kaca. Poji belum mandi, belum bersihin kandang, tapi dia nungguin kakaknya mandi dulu. Nungguin aku baca buku dulu sebentar. Dan ini kemarin aku baca Second Chance Summer ini sampai halaman 124, yaitu akhir dari bab 9. Dan itu terakhir seru banget karena si Taylor ini dia mendapatkan pekerjaan di Lake Phoenix. Dan kalian tahu dia akhirnya bisa satu kerjaan sama sahabat lamanya itu Lucy yang udah 5 tahun gak ketemu. Dan mereka tuh gak ketemu itu bukan karena jarak atau pindah atau apa, tapi karena si Taylor dan Lucy itu serta Henry, mantannya si Taylor, punya sebuah masalah gitu. Dan sampai sekarang kita sebagai pembaca belum tahu masalahnya apa, dan itu bikin aku jadi deg-degan juga. Karena akhirnya si Taylor tuh ketemu lagi sama sahabatnya. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya kalian bertemu dengan sahabat kalian, mantan sahabat lah istilahnya kayak gitu, ya udah lama gak ketemu gara-gara sebuah masalah yang belum selesai sampai saat ini. Dan kalian satu kerjaan di satu company, dan sahabat kalian itu udah jadi seniornya. Pasti canggung banget kan? Dan itulah yang dirasakan sama si Taylor. Dan aku udah gak sabar mau tahu gimana ceritanya si Taylor sama si Lucy ini. Oke, kita lanjut baca lagi. Halo, sekarang udah malam jam berapa tuh? Jam 10 kurang 5 menit. Dan seperti kemarin malam di rumahku masih berisik karena emang setiap weekend tuh berisik, jadi mohon maklum ya teman-teman. Dan aku tadi pagi, nggak pagi ya, tadi udah agak siangan ya, gara-gara drama mandiin si Poji dulu. Jadi tadi tuh aku udah baca tadi pagi dari bab 10 sampai pertengahan bab 12. Jadi dari halaman 100, tunggu aku cek dulu. Halaman 100 berapa tadi? 125 sampai halaman 150. Nah, sejauh yang aku baca ini tuh tadi tuh bener-bener bikin canggung banget tau. Pas si Taylor akhirnya dia bekerja bersama dengan Lucy, itu sahabatnya. Ya tadi kan aku tadi pagi udah kayak, aduh gimana nih si Taylor bakal ketemu sama si Lucy gitu kan. Dan ternyata bener-bener secanggung itu. Nah pokoknya menurut aku sih gak enak banget ya kayak gitu. Bahkan si Taylor sampai dia mau keluar dari pekerjaannya, padahal itu juga pekerjaan pertama dia. Ya pokoknya si Taylor nih kasihan banget ya, udah ada masalah sama keluarganya, masalah dengan sahabat-sahabatnya yang 5 tahun yang lalu tuh. Jadi masalah dia dengan si Lucy dan Henry itu udah dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Terus sekarang masalah dia belum kelar sama sahabatnya, dan dia malah harus kerja bareng sama sahabatnya, dimana sahabatnya yaitu si Lucy ini udah jadi seniornya si Taylor. Dan juga ada bagian-bagian yang menyedihkan di keluarganya si Taylor. Sepanjang aku baca tadi dari bab 10 sampai pertengahan bab 12. Dan kayaknya aku gak tahu ini bakal sad ending atau happy ending. Ini bakal bikin sedih sampai menitaskan air mata atau enggak. Tapi yang pasti ini udah cukup sedih buat aku. Dan aku akan lanjut baca malam ini. Dan gak tahu bakal selesai sampai jam berapa. Mungkin aku akan baca selama sejam paling lama, sampai jam-jam 11 lah. Tapi ntar aku update lagi, oke? Nah oke guys, sekarang sudah jam 11:10 dan aku udah baca kurang lebih selama sejam. Tadi aku baca dari pertengahan bab 12 di halaman 150 sampai di akhir bab, tunggu sebentar aku lihat dulu. Bab 15, akhir bab 15 yaitu di halaman 187. Dan yang dari aku baca sepanjang ini dari halaman 150 sampai 187 itu ada bagian-bagian yang aku suka juga,
Dan ada beberapa kutipan juga yang aku suka. Nanti aku kasih tahu juga ke kalian. Dan di sini aku agak galau antara bakal memasukkan si Lucy, sahabatnya si Taylor ini, ke dalam tokoh yang aku suka atau enggak suka. Karena semenjak kejadian masalah yang terjadi antara Taylor, Lucy, dan juga Henry, mereka bertiga tuh kayak canggung. Terus terutama Lucy sama si Henry tuh kelihatan banget kalau mereka nggak suka sama si Taylor gitu. Dan dari yang aku baca sejauh ini, sepertinya yang membuat kesalahan, yang bikin masalah itu terjadi adalah si Taylor. Tapi sampai akhir bab 15 ini masih tidak diketahui masalahnya apa. Dan juga masalah keluarga Taylor sampai saat ini juga masih biasa aja, tidak ada perkembangan yang lebih lanjut. Tapi aku suka banget di bagian yang aku baca malam ini tentang gimana Taylor tetap mau melakukan pekerjaannya dan tidak berhenti walaupun dia setengah mati merasa canggung banget sama Lucy dan merasa bersalah juga. Dan kalau menurut aku si Lucy juga agak galak dan jahat ke Taylor, tapi itu mungkin karena apa yang dilakukan Taylor dulu gitu. Jadi makanya aku di situ bingung, aku bakal masukin si Lucy ini ke tokoh yang baik, ke tokoh yang aku suka atau tokoh yang tidak aku suka. Jadi nanti kalau udah selesai bukunya baru bisa tahu ya kira-kira si Lucy itu akan masuk kemana. Tapi sejauh ini aku suka sama tokoh papanya si Taylor, karena dia emang sebaik itu buat Taylor. Oke, sekarang aku mau tunjukin dulu ke kalian bagian-bagian yang aku suka selama aku baca sepanjang malam ini, dan kutipan-kutipan yang bagus yang menurut aku bagus. Oke. Nah, oke guys, sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian tentang bagian-bagian apa aja aku suka dan kutipan apa aja yang aku suka dari buku ini sepanjang malam ini aku baca. Nah, dan maaf sekali lagi karena suara di luar benar-benar berisik banget, padahal ini udah jam 11 lewat. Tapi orang-orang yang main di luar tuh benar-benar berisik banget, dan sorry banget teman-teman ya. Semoga suara aku masih tetap kedengeran. Oke, sekarang balik lagi kita akan bahas buku ini. Bagian yang aku suka yang aku baca sepanjang malam ini. Jadi yang aku suka itu ada di halaman 157. Di halaman ini, di sini si Taylor itu menceritakan kepada ayahnya bahwa dia ingin keluar dari pekerjaannya. Kenapa Taylor ingin keluar? Karena dia nggak tahan dengan kecanggungan antara dia dan Lucy, dan bagaimana Lucy bersikap sama si Taylor kayak gitu. Dan tapi di sini aku suka adalah ayahnya si Taylor ini menasehati si Taylor dengan memberikan sebuah pengalaman tentang masa muda ayahnya dulu gitu. Nah, jadinya di sini si Taylor pun akhirnya tetap melanjutkan pekerjaannya, tetap berusaha melakukan yang terbaik, dan bahkan di halaman 167, ini aku buka dulu halaman 167, di sini si Taylor bahkan berpikir, dia mengatakan pada diri sendiri bahwa aku memutuskan lebih baik menghadapi murka Lucy ketimbang mengecewakan ayahku dan berusaha menikmati pekerjaan ini. Nah, di sini aku suka banget sama keputusan yang diambil sama si Taylor. Selain itu, aku juga suka sama bagian, bukan suka sih, di sini tuh kayak kasihan sama si Warren, kakaknya si Taylor. Tapi juga kayak, apa sih lu Warren gitu loh. Kalian ngerti gak sih maksudnya? Nih aku bacain dulu ya jadinya. Jadi di sini tuh si Warren lagi duduk berdua sama si Taylor di teras gitu. Sedangkan cuaca di luar tuh benar-benar lagi hujan. Nah, di situ mereka kakak beradik ini ngobrol lah berdua gitu. Dan si Warren itu dia mencoba untuk ngungkit-ngungkit masalah si Taylor dengan Henry dan juga Lucy. Dan bahkan membahas tentang dulu si Taylor itu pacaran sama si Henry gitu. Nah, terus akhirnya si Warren ini, dia kan gak pernah pacaran sebelumnya. Dan dia ngomong begini sama si Taylor. Dia bilang, tidak ada gunanya berhubungan dengan seseorang yang tidak akan berarti sesuatu. Ia melanjutkan dengan nada suara yang sama.
Terus kata si Taylor di dalam hatinya, aku hampir menyetujui dan pergi ke dalam. Tapi sesuatu yang baru saja dikatakan Warren menggangguku. Terus katanya siapa si Taylor, dia nanya ke Warren, tapi bagaimana kau tahu? Aku bertanya. Terus kata si Warren, tahu apa? Dan kata Taylor, kau bilang tidak mau membuang waktu dengan seseorang yang tidak akan ada kelanjutannya. Gitu. Terus si Taylor melanjutkan, tapi bagaimana kau bisa tahu mereka takkan ada kelanjutannya kecuali kalau kau memberinya kesempatan. Nah, Warren mau membuka mulut untuk membalas, namun tidak ada yang keluar. Aku dapat melihat dengan jelas otaknya bekerja keras, logika calon pengacara berputar mencari jawaban. Ia menghela napas untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian menghembuskannya. Aku tidak tahu, ia akhirnya berkata. Jadi si Warren ini dia mau kayak sosokan menasihati adiknya, tapi yang nggak masuk akal gitu loh. Dan menurut aku jawaban si Taylor ini emang paling tepat gitu. Kalau emang kamu nggak mau untuk mencobanya, gimana kamu mau tahu kalau itu emang yang terbaik gitu. Itu berhubungan dengan pasangan, jadi buat yang jomblo-jomblo nggak ada masalah. Buat kalian coba dulu biar tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kok jadi curhat gitu sih? Bukan curhat sih, kayak menasihati. Udahlah, kita lanjut aja. Dan aku juga suka di halaman 169 yang terakhir. 169. Ini kayak lain kali kalau bikin vlog kayaknya aku bakal beli itu deh. Kayak apa sih namanya teman-teman di sini? Sticky notes ya? Bukan sticky notes. Pokoknya tempel-tempel di sini deh buat penanda. Begini jadi bingung. 169 mana nih? Nah, 169 ini ada pikirannya si Taylor. Dia ngomong kayak gini. Namun ada sesuatu yang menyedihkan dengan kesunyian di antara kami setiap kali kami bekerja bersama. Terutama mengingat saat kami masih kecil. Ketika ia temanku, kami tidak pernah kehabisan bahan untuk dibicarakan. Kayak gitu. Ini pikirannya Taylor, omongannya dia. Karena si Lucy tuh bener-bener kayak menurut aku jahat buat si Taylor. Cuman dari sini yang aku tahu ya, kayaknya yang bikin masalah adalah Taylor, bukan Lucy atau Henry gitu. Makanya si Lucy sama Henry melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan pada si Taylor. Ketika Taylor 5 tahun kemudian akhirnya kembali ke Phoenix Lake. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi besok di hari Minggu. Sampai jumpa lagi besok. Bye. Annyeong, selamat hari Minggu, selamat sore. Hari ini tanggal 24 Juli, hari Minggu, jam 4 lewat 10 dan aku tadi udah lanjut baca buku Second Chance Summer ini dari bab 16 sampai bab 29. Nah, selama aku baca itu, tadi aku baca 3 jam ya, dari jam 1 sampai jam 3 sore. Dan selama aku baca bab 16 sampai bab 29 itu, aku akhirnya jadi tahu sebenarnya apa masalah yang terjadi di antara si Taylor, Lucy, dan juga si Henry. Dan setelah aku mengetahuinya, aku jadi paham kenapa sifatnya si Lucy sama si Henry tuh kayak gitu ke si Taylor. Dan emang ya bisa dipahami banget deh. Dan akhirnya aku tidak jadi memasukkan Lucy ke dalam list tokoh yang tidak aku suka. Aku keluarin karena dia tuh sebenarnya sahabat yang bener-bener baik gitu loh. Emang kayak sahabat sejati, tipe sahabat sejati gitu. Dan terus banyak banget hal-hal yang menyentuh hati selama aku baca dari bab 16 sampai 29 itu. Ada kutipan-kutipan yang bagus juga dan ada hal-hal yang bikin kesemsem. Itu kisah kakaknya si Taylor, yaitu si Warren, dan juga Wendy. Akhirnya mereka berdua jadian. Dan pokoknya seru banget. Dan aku akan lanjut baca ini lagi. Dan aku harap hari ini buku ini setebal ini selesai. Ya kalian doain ya supaya hari ini aku selesai, supaya besok aku bisa lanjut baca buku-buku yang lain, supaya TBR aku mulai. Astaga naga. Kaget guys. Suara motor. Semoga TBR aku bisa segera berkurang. Dan
karena hari ini cuaca panas banget. Jadi kita sambil baca, kita akan sambil minum alpukat kocok. Ini aku udah minum setengah karena yang panas banget. Ini cuman goceng guys, tapi aduh sumpah enak banget nih ya. Seger banget. Ini kalau kalian lagi nonton ini sambil kepanasan, cuaca kalian lagi kepanas-panas, nih. Aku racunin dengan alpukat kocok. Nih, kalian mau nggak alpukat kocok nih? Nih. Udah ngarang. Nah, pokoknya aku mau lanjut baca ini dulu. Doain ya supaya bisa selesai malam ini. Tuh. Kita pasang audio dulu. Ntar ini aku ketemu sesuatu. Ntar ya, kita pasang dulu audionya. Ya, kameranya miring. Nih, jadi aku udah di halaman 360, udah di akhir bab 30. Baru baca sebab geng maksudnya. Nih, sedih tapi aku belum sampai meneteskan air mata sih, cuman ada kalimat kayak gini nih. Ini kalimatnya si Taylor. Dia bilang, tetapi untuk saat ini hanya aku dan Dad dan momen yang tidak berusaha aku abadikan, tetapi hanya kubiarkan terjadi. Ketika duduk di sebelahnya mendengarkan lagu, sementara piringan hitam berputar dan musik terdengar. Ini kisah Taylor dan ayahnya. Dan sumpah itu sedih, tapi aku belum sampai meneteskan air mata. Kita akan lanjut baca bab 31. Halo teman-teman semuanya. Hari ini hari Senin tanggal 25 Juli jam 10:15 menit. Dan aku kemarin malam itu udah menyelesaikan buku Second Chance Summer ini. Cuma aku gak sempet ngerekam lagi. Bukan gak sempet sih, cuma karena kemarin berisik banget yang main futsal di depan itu. Jadi udahlah, aku bete. Jadi gak kedengeran suaranya, malah suara mereka lebih kencang kan masuk ke audio. Ya udah, akhirnya aku putuskan untuk pagi ini aja aku bahasnya, oke? Nah, jadi semalam itu aku berhasil menghabiskan buku ini Second Chance Summer, dan ternyata di bagian-bagian terakhir itu buku ini benar-benar bagus banget dan menyayat hati, penuh dengan emosional. Pokoknya buat kalian semua yang suka sama cerita-cerita yang emosional banget, buku ini cocok banget sih buat kalian. Apalagi ini bukan cuma sekedar ngebahas soal cinta-cintaan doang ya kan. Ini juga ngebahas soal persahabatan, juga ngebahas soal keluarga. Nah, jadi itu yang aku baca dari yang kemarin malam itu di bab berapa sih, di 30 sampai habis. Bab berapa sih terakhirnya? Bentar. Bab 40. Jadi 10 bab itu aku baca. Itu tuh bener-bener yang mengandung bawang itu adalah nih. Segini. Segini guys. Dari halaman 429 sampai halaman 438. Itu bener-bener sedih banget, parah. Jadi ntar kalau kalian mau baca buku ini siap-siap ya di bagian ini. Itu bakal sedih banget. Jadi masalah keluarga Taylor itu gimana ya? Akhirnya selesai juga, tapi selesainya itu menyedihkan. Ya, tapi ya sudahlah ya. Emang udah takdirnya kayak gitu. Sedangkan kalau Taylor dan juga sahabat-sahabatnya kayak Lucy dan Henry itu semuanya mulai kembali baik, kembali normal. Tapi walaupun begitu antara antara Taylor sama si Henry itu masih suka ada konflik-konflik yang menyebalkan, walaupun endingnya tetap happy ending buat mereka semua. Pokoknya gitu deh. Jadi setelah ini aku akan bahas bagian-bagian apa aja yang aku suka selama aku baca hari Minggu kemarin dari siang sampai malam. Terus kayak kutipan-kutipan apa yang bagus menurut aku, dan aku akan bagiin ke kalian semua. Dan setelah itu aku akan kasih review buku ini buat kalian. Oke. Nah oke guys, sekarang aku akan bahas tentang rangkuman buku bacaan aku. Aku akan bahas rangkuman selama aku baca buku ini dari Minggu siang sampai Minggu malam. Oke? Nah ini udah aku tandain biar gampang juga. Yang pertama ada di halaman 193.
Di sini ada kalimat, ini kalimatnya si Taylor. Dan walaupun ia duduk di depanku, menambahkan sirup ke wafer blueberry, dan mengetuk gelas kopi untuk diisi ulang, aku tahu, walaupun aku benci mengetahuinya, bahwa pada suatu saat tidak lama lagi ia tidak akan ada untuk ditanyai. Jadi aku harus mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini yang entah bagaimana terlihat sangat sepele tapi juga teramat penting. Jadi ini kalimatnya si Taylor ini mengacu kepada ayahnya. Nah, si Taylor ini di bagian ini dia pengen lebih mengenal ayahnya gitu. Nah, akhirnya pertanyaannya Taylor yang pertama kayaknya adalah apa film favoritmu, dan ayahnya menjawab bahwa film favoritnya adalah Casablanca. Sumpah di sini nanti di next halaman selanjutnya si Taylor ini bakal wujudin salah satu mimpi ayahnya untuk nonton Casablanca di bawah langit malam, bintang-bintang, dan juga di layar tancap. Kalau di Indonesia namanya layar tancap ya, kalau di sana apa sih ya terjemahannya tuh, pokoknya gitu deh guys. Nah sekarang kita lanjut ya ke bagian ini. Ini halaman 206 sampai 207. Ini awal mula si Warren dan Wendy mulai awal kisah deh, pokoknya awal kisahnya si Warren sama si Wendy. Jadi si Warren itu kakaknya si Taylor, dia itu nggak pernah jatuh cinta, tapi akan dia jatuh cinta sama si Wendy. Dan ini sumpah kocak banget sih. Gimana caranya si Warren deketin Wendy itu bener-bener lucu banget. Salah satunya adalah si Warren itu bikin Murphy, anjingnya keluarganya Taylor, itu hampir tiap hari ke salon anjing yang Wendy itu. Jadi ditumpahin Coca-Cola, ditumpahin saus tomat, sampai akhirnya si Murphy ini trauma gak mau deket-deket sama si Warren. Sumpah sih ini lucu banget. Ini bagian paling menghibur sih kalau menurut aku, si Warren sama si Wendy ini. Terus kita lanjut, ini di halaman 210 sampai 221. Di sini kita mulai tahu nih, apa sih masalah Taylor, Lucy, sama si Henry. Karena kan dari awal sini nih, sepanjang ini, kita kayak baru tahu di bagian ini, apa masalahnya Taylor, Lucy, sama Henry. Dan di sini akhirnya aku bisa paham kenapa Lucy sama Henry tuh bisa bersikap seperti itu sama si Taylor. Dan emang sebenarnya tuh salahnya Taylor sih, cuman tetap aja kasihan juga sih sebenarnya. Ya sudahlah ya, kita lanjut lagi. Ini halaman 266. Ini aku ngeliat kalau di bagian ini Lucy tuh benar-benar baik banget. Dia tuh ternyata benar-benar sahabat banget buat si Taylor. Makanya aku bilang kan kalau misalnya aku akan mengeluarkan Lucy dari list tokoh yang tidak aku suka di buku Second Chance Summer ini. Ini aku bacain ya. Jadi sini ada kalimatnya si Taylor nih. Ketika ia melakukannya, aku dapat merasakan hangatnya air mata pertama di pipi. Lalu daguku bergetar tak terkendali lagi. Saat memandang ke danau, aku menyadari tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada lagi tempat untuk berlari. Dan aku harus tetap di sini menghadapi kenyataan pahit ini. Seiring air mata yang luruh semakin banyak, aku merasa betapa lelahnya aku. Kelelahan yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Aku telah berlari dari kenyataan ini. Capek menyembunyikannya dari orang-orang, letih tidak berbicara tentangnya. Dan bosan berpura-pura bahwa keadaan baik-baik saja, sementara yang terjadi sebaliknya. Ini dia mengacu pada keadaan keluarganya si Taylor ya. Aku berusaha menarik tanganku, tetapi Lucy menggenggamnya. Meremasnya kencang sepanjang jalan sampai ke ujung dermaga. Dan ada sesuatu dalam perbuatan itu. Mungkin fakta bahwa ia ingin aku tahu secara fisik ia ada di sana dan tidak akan pergi kemana-mana. Yang membuatku merasa akhirnya dapat membiarkan diriku menangis. Sumpah ini Lucy baik banget asli, gak bohong. Udah disakitin kayak gitu sama si Taylor tapi dia tetap baik banget, gila, parah. Terus ini lanjut. Ini ada yang lucu nih, halaman 285. Jadi di sini si Taylor sama si Warren ini sempet berargumen. Pokoknya mereka kayak ngoceh-ngoceh gitu deh. Terus akhirnya si Warren ngomong gini, mau ku ceritakan tentang anjing yang berjalan lebih dari 5.000 kilometer untuk kembali ke keluarganya. Terus si Taylor langsung ngomong, tidak. Tetapi mau ku ceritakan tentang cowok yang membuat anjingnya trauma karena ia tidak bisa mengajak seorang cewek berkencan. Ini tadi aku bilang kalau si Warren itu tuh kacau banget deh cara dia buat deketin si Wendy. Sampai akhirnya si Murphy ini
anjingnya mereka, anjing keluarga si Taylor, itu tuh jadi trauma kalau ketemu sama Warren. Aduh bener-bener deh. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut. Nih. Ini sih pokoknya cerita Taylor sama Lucy. Pokoknya aku makin suka deh sama Lucy karena dia emang sahabat yang baik banget. Kita lanjut ke sini aja. Ini mulai sini udah mulai sedih banget, terutama untuk paragraf yang ini. Jadi ini aku bacain ya. Aku tersenyum mendengarnya dan kami duduk di sana sementara di luar semakin gelap. Aku dan Dad, ini omongannya Taylor ya. Jadi Dad dan Taylor mendengarkan lagu yang disukainya ketika seumurku. Aku tahu tidak lama lagi saat ini akan berakhir. Mom, Warren, dan Gelsey akan pulang, membawa serta keributan, berita, dan kesibukan. Tetapi untuk saat ini, hanya aku dan Dad dan momen yang tidak berusaha kuabadikan. Tetapi hanya kubiarkan terjadi ketika duduk di sebelahnya, mendengarkan lagu, sementara piringan hitam berputar dan musik terdengar. Ini nih si Taylor ini tuh dia paling dekat sama keluarganya adalah sama ayahnya sendiri. Kenapa? Karena mamanya itu lebih perhatian ke Warren dan juga Gelsey. Karena si Taylor ini kan anak tengah. Si Warren itu benar-benar pinter banget, asli benar-benar pinter banget. Dan Gelsey itu berbakat banget di balet. Dimana itu bakatnya diturunkan dari mamanya gitu. Jadi si mamanya bangga lah sama kedua anak ini. Sedangkan si Taylor itu kayak ya biasa aja gitu. Nilai-nilai dia juga biasa aja, kayak gak ada yang spesial. Sedangkan ayahnya itu selalu menjadi seseorang yang peduli sama si Taylor. Jadi ini sih udah mulai sedih banget nih. Aduh, ini kita lanjut lagi. Di sini juga kasihan banget aku sama si Taylor di halaman 382. Taylor bilang begini, minggu-minggu berikutnya memiliki pola hampir seperti pendulum. Hal baik dan buruk datang silih berganti. Aku tidak pernah bisa benar-benar menikmati saat pendulum berayun naik karena aku tahu akan ada ayunan turun yang datang segera sesudahnya. Jadi ini di sini tuh si Taylor tuh hidupnya benar-benar kayak pendulum, entar bahagia banget. Tapi habis itu dia bakal jatuh sejatuh-jatuhnya gitu karena masalah-masalah yang terjadi. Masalahnya ini bukan hanya soal Taylor dan keluarganya, tapi juga Taylor dan si Henry. Tapi untungnya puji Tuhannya sih Taylor sama si Lucy tuh udah benar-benar baik-baik aja. Dan mereka udah gak ada konflik apa-apa. Kecuali Taylor dengan keluarganya dan Taylor dengan Henry. Terus ini ada lagi. Di bagian ini penyesalannya si Taylor. Aku bacain ya. Aku kerap teringat malam-malam di Connecticut ketika aku meninggalkan rumah begitu selesai makan malam. Meneriakkan rencanaku asal-asalan sambil berjalan ke mobil. Siap memulai malam yang sebenarnya, waktuku bersama keluarga hanya sesuatu yang dilewatkan secepat mungkin. Dan sejak tahu waktu yang kami miliki terbatas, aku menggenggamnya, mencoba merentangnya. Sambil berharap kalau saja aku menghargai apa yang dulu kumiliki. Ini benar penyesalan Taylor banget karena setelah ini keluarga mereka udah gak utuh lagi. Pokoknya nih sedih banget. Ini jadi pelajaran juga sih buat kita untuk tidak menyia-nyiakan segala sesuatunya. Terus, ini bukan aku mau bacain, tapi ini dari halaman 429 sampai 438 nih, sebanyak ini aku tandain. Nih, ini sedih banget, bener-bener parah. Jadi kalau kalian baca buku Second Chance Summer ini, terus kalian, aku udah wanti-wantiin ya, pokoknya di halaman 429 sampai 438 tuh bakal bawangnya parah banget. Oh gitu guys, dan udah selesai. Udah selesai aku baca Second Chance Summer ini, dan sekarang aku akan berbagi review dari buku ini. Nah teman-teman, tadi itu dia reading vlog aku. Dan sekarang aku akan mereview buku Second Chance Summer ini. Dan buku ini menceritakan tentang apa? Buku ini menceritakan tentang Taylor. Kalian pasti udah tahu lah ya, karena tadi kan di reading vlog aku kan udah ngebahas mulu nih. Jadi gak apa-apa, karena ini bagian review, selalu harus ada bagian sinopsisnya. Jadi buku ini mengisahkan tentang Taylor, tentang kehidupannya Taylor, bersama dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu permasalahan dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dan juga dengan mantan kekasihnya. Setelah mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan di hari ulang tahun Taylor,
akhirnya Taylor bersama dengan seluruh keluarganya, yaitu ayahnya, ibunya, dan juga kakak serta adiknya, berencana untuk menghabiskan musim panas mereka, liburan musim panas di Pennsylvania, lebih tepatnya di Phoenix Lake. Nah, walaupun Taylor ini tidak mau mengecewakan keluarganya, terutama ayahnya, Taylor sangat enggan untuk kembali ke rumah danau mereka itu di Phoenix Lake di Pennsylvania. Kenapa? Karena Taylor masih punya permasalahan dengan sahabat-sahabatnya yang ada di Phoenix Lake itu yang masih belum kunjung usai setelah 5 tahun berlalu. Masa Taylor dengan sahabat-sahabatnya yaitu dengan Lucy dan juga Henry sebenarnya merupakan kesalahan dari Taylor sendiri. Jadi bisa kalian pahami bagaimana Taylor itu benar-benar nggak mau kembali lagi ke Phoenix Lake. Dan karena emang di saat itu si Taylor ini memiliki karakter di mana dia tuh nggak mau menghadapi masalah gitu loh. Jadi dia lebih kabur aja deh, berusaha untuk kabur gitu, dibandingin dia menghadapi masalahnya. Tapi di sinilah aku suka teman-teman, karena selama aku baca buku Second Chance Summer ini, tokoh Taylor ini mengalami perkembangan karakter yang bagus banget. Jadi gimana kisah Taylor selanjutnya? Terus apakah dia akhirnya jadi ke Phoenix Lake? Terus bagaimana masalah Taylor dengan sahabat-sahabatnya, dengan Lucy dan Henry? Terus masalah Taylor dengan keluarganya itu apa sih? Dan kira-kira bisa terselesaikan dengan baik gak ya? Dan bagaimana cara Taylor menghadapinya? Terus masih ada nggak ya kesempatan kedua buat Taylor dalam menghadapi masalah-masalah baik itu dari masalah keluarga maupun masalah dengan sahabat dan juga mantan kekasihnya? Buat kalian yang penasaran, baca aja sendiri bukunya. Buku ini alurnya maju mundur dengan plot 1 dari Taylor, terus setting tempatnya itu di Pennsylvania, Phoenix Lake, dan juga di Connecticut, Amerika pas musim panas. Nah, hal apa sih yang aku suka dari buku ini? Yang pertama, aku suka sama covernya. Covernya itu bener-bener ceria banget dan berasa kayak summer-summer gitu loh. Temanya summer banget. Tapi ini covernya sangat menjebak. Walaupun kesan covernya itu ceria, tapi sebenarnya ceritanya benar-benar mengandung bawang. Terus aku juga suka banget sama setting tempatnya itu di Pennsylvania, terus lebih tepatnya di Phoenix Lake itu. Dan aku suka bagaimana penulis itu mendeskripsikan dengan baik latar tempatnya. Jadi kita bisa berasa lagi ada di Phoenix Lake juga bersama dengan Taylor dan juga keluarganya. Dan aku juga suka banget bagaimana penulis itu membangun suasana yang summer banget gitu loh, sesuai dengan bukunya gitu. Aku juga suka banget sama konflik yang dibangun di buku ini, yang benar-benar apik banget. Dan aku juga suka karena ada bagian-bagian yang alurnya mundur. Jadi kita sebagai pembaca bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang dihadapi sama si Taylor. Masalahnya itu apa, masa lalu dia tuh kayak gimana, tuh bener-bener jelas dan rinci banget di bagian alur mundurnya. Selanjutnya yang aku suka adalah perkembangan karakter tokoh-tokohnya, terutama untuk terutama untuk tokoh si Taylor, Warren, Kelsey, Lucy dan juga Henry. Aku juga suka banget karena ada kisah Murphy di sini. Murphy itu seekor anjing yang diadopsi sama keluarganya Taylor. Selanjutnya yang aku suka adalah kisah cinta Warren dan juga Wendy. Pokoknya tuh bener-bener lucu, terus pokoknya gemesin deh. Terus yang terakhir yang aku suka adalah kisah persahabatannya si Taylor dan juga Lucy. Itu bener-bener mantep banget. Nah, sekarang aku mau bahas apa sih yang aku kurang suka dari buku ini. Jadi awalnya aku berencana untuk kasih rating buku itu full 5 bintang. Tapi karena ada hal ini yang sebenarnya mungkin sepele, mungkin buat teman-teman yang baca tuh kayak ya biasa aja kali fun gitu. Cuma buat aku tuh kayak nggak deh, nggak bisa. Ini makanya jadi bikin aku turunin ratingnya jadi 4,5. Nah, apa sih itu? Yang pertama adalah aku ngelihat kalau keluarganya Taylor dalam menghadapi persoalan itu tuh bener-bener kayak hopeless banget gitu loh. Kayak, oh my god, masih ada Tuhan yang bisa bikin kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dan setiap masalah yang ada yang menjadi cobaan buat kita itu tuh nggak bakal melewati kekuatan kita gitu. Tapi di sini aku lihat tuh keluarga Taylor tuh kayak bener-bener gak ada harapan gitu loh. Memang aku sedih sih, cuman nggak bisa nih kayak gini. Terus selanjutnya yang aku kurang suka adalah di bagian part-part terakhir, di bagian akhir-akhir buku itu ada bagian dimana ayahnya Taylor itu nulis surat buat si Taylor.
Dan di situ ada kalimat yang kurang aku suka. Kesannya kayak dia tidak menghargai atau kayak menantang sang pencipta. Mungkin itu cuman overthinking aku aja, tapi menurut aku kayak gitu. Jadi mohon maaf banget. Itu hanya pendapat pribadiku aja. Tokoh-tokoh yang aku suka di buku Second Chance Summer ini, yang pertama adalah tokoh utamanya yaitu Taylor. Aku suka dengan perkembangan karakter yang dibangun oleh penulis terhadap tokoh Taylor ini. Dari dia yang selalu menghindar dari masalah-masalah yang dihadapi, jadi Taylor yang bersikap dewasa. Taylor yang lebih berani gitu. Dan aku suka banget, apalagi pas si Taylor itu menghadapi masalah dengan Lucy, di mana sahabatnya itu, dan mereka harus kerja di sebuah tempat yang sama. Dan aku suka banget ketika Taylor itu mengikuti nasihat ayahnya yang menyuruh Taylor untuk tetap coba aja kerja di situ, dan mungkin Taylor dan Lucy itu masalahnya bisa mereka lalui dengan baik gitu. Dan aku suka banget, itu bener-bener Taylor tuh berubah banget jadi dewasa. Terus tokoh yang aku suka selanjutnya adalah papanya Taylor. Dia itu seorang ayah yang bijaksana. Dan juga aku suka banget bagaimana papanya Taylor itu selalu ada buat Taylor. Karena mamanya Taylor ini, dia tuh kayak lebih perhatian kepada Warren, kakaknya Taylor, dan juga kepada Gelsey, adiknya si Taylor ini. Ya mungkin mereka berdua itu tuh kayak punya kelebihan gitu loh. Sedangkan si Taylor sebagai anak tengah itu dia kayak gak ada kelebihannya. Bukan gak ada kelebihannya, maksudnya kayak ya biasa-biasa aja gitu. Gak kayak kakaknya yang pinter banget, terus adiknya yang jago banget nari balet. Mungkin kayak gitu, mungkin. Dan aku suka banget papa Taylor ini selalu ada buat Taylor, selalu ada waktu buat Taylor, dan selalu kayak bikin ceria Taylor gitu loh, menghibur Taylor lah pokoknya. Terus tokoh selanjutnya yang aku suka adalah Lucy, sahabatnya Taylor. Aku ngerti lagi, Lucy ini bener-bener baik banget. Jadi kan awalnya yang tadi di reading vlog aku itu, kalau aku tuh mau masukin Lucy ke list tokoh yang aku nggak suka gitu kan. Tapi ternyata Lucy itu bener-bener baik banget, asli dia bener-bener tipe sahabat sejati. Walaupun dia udah diperlakukan, pokoknya dia udah disakitin gitu sama si Taylor, tapi si Lucy tuh bener-bener bisa dengan dewasa gitu menerimanya, dan dia bener-bener perhatian dan tulus bersahabat dengan si Taylor. Pokoknya aku suka banget sama Lucy. Terakhir, tokoh yang aku suka adalah Henry. Dia itu si ganteng tanpa celah. Pokoknya aku suka banget. Kalau misalnya, kalian nonton ini gak sih? The Summer I Turned Pretty. Itu kan ada tokoh namanya si Conrad ya. Itu tokoh utama prianya. Itu tuh selama aku baca buku ini ya, aku bayangin si Henry itu kayak si Conrad. Pokoknya kayak cocok banget gitu loh. Dan aku suka banget karena si Henry ini, dia tuh dewasa. Terus dia juga tulus banget perasaannya buat si Taylor. Pokoknya suka banget. Siapa aja tokoh yang kurang aku suka? Nggak ada. Tadi awalnya kan aku masukin si Lucy kan. Cuman seiring dengan berjalannya cerita, aku jadi suka banget sama Lucy karena dia benar-benar sahabat sejati. Dan asli dia baik banget. Dan yang kedua itu tadi aku mau masukin mamanya si Taylor. Karena menurut aku tuh mamanya Taylor kok sebagai seorang ibu nggak perhatian sih sama Taylor gitu, lebih perhatian sama si Warren, sama si Gelsey. Tapi sama kayak Lucy, seiring dengan berjalannya cerita di buku ini, kita jadi ngerti dan bisa memahami itu semua. Pokoknya aku suka hampir semua tokoh-tokohnya, terutama tadi yang aku sebutin, itu si Taylor, terus papanya Taylor, Lucy, dan juga Henry. Sisanya aku juga suka banget. Nah teman-teman, pokoknya buat kalian semua suka dengan cerita kisah tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang cinta, kalian kayaknya harus baca buku ini. Dan buku ini aku rekomen buat kalian baca. Buku ini juga suasananya dan setting tempatnya tuh benar-benar summer banget. Jadi selama aku baca buku ini, aku kayak berasa masuk ke dalam ceritanya gitu loh. Dan kayaknya buku ini cocok banget kalau kalian bacanya pas lagi liburan. Dan buku ini, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, buku ini aku kasih rating 4,5. Nah teman-teman, itu dia reading vlog dan juga review untuk buku Second Chance karya Morgan Matson ini. Aku ucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman semuanya udah nonton video ini dan yang sudah mendukung aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye!